Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 kelas 11 Kabupaten Blitar. Di sini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 analisis studi kasus yang berisi unsur dilema etika. Sebelumnya, perkenalkan para pembimbing dari kelompok kami. Yang pertama, Bapak Saiful Hakih sebagai fasilitator dan Ibu Endah Sriwinarti sebagai pengajar praktik. Berikut adalah anggota kelompok 2 yang terdiri dari Fajar Irawan, Dita Ailvin Eka Pratiwi, dan Santi Wijayanti. Kasus: Bu Yuni adalah guru kelas 2 di UPT SD Negeri Gogodeso 1 dengan jumlah murid sebanyak 35 anak. Salah satu muridnya yang bernama Falco merupakan anak yang tinggal kelas dan dia anak yang sangat aktif, suka mengganggu teman-temannya. Setiap hari dia selalu membuat masalah pada saat kegiatan pembelajaran dan juga pada saat istirahat. Karena masih di semester awal, Bu Yuni membuat denah tempat duduk di kelasnya. Kebetulan Falco ditempatkan satu meja dengan temannya yang bernama Angga. Saat pulang ke rumah, Angga mengadu kepada ibunya apabila telah dipukul oleh Falco. Ibu Angga yang merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Yuni melalui WhatsApp. Kemudian meminta agar Angga tidak duduk satu meja dengan Falco. Dilema etika yang pertama, guru merasa kasihan kalau tidak memperlakukan secara khusus anak yang aktif atau Falco. Karena anak tersebut kurang perhatian, jadi orang tuanya yang kebetulan ibunya bekerja di luar negeri dan ayahnya bekerja sampai larut malam. Keesokan harinya, Bu Yuni memindah posisi tempat duduk Falco dengan Hafiz. Kejadian serupa terjadi lagi. Hafiz menangis karena bukunya telah dirobek oleh Falco. Setelah pulang sekolah, Ibu Hafiz mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Bu Yuni dan menyampaikan keberatannya jika anaknya duduk dengan Falco. Ibu Hafiz meminta agar posisi tempat duduknya dirubah. Di sini Bu Yuni mengalami dilema etika. Di satu sisi Falco dengan karakternya yang menjengkelkan berhak untuk bersekolah dan mendapat perlakuan yang sama. Di sisi yang lain, semua teman Falco dan wali murid merasa keberatan jika harus duduk satu meja dengan Falco. Dilema etika yang kedua, guru mendapat aduan dari wali murid karena anaknya duduk dengan Falco. Setelah beberapa hari, Bu Yuni mencoba melakukan pendekatan kepada Falco dan mengambil keputusan dengan menempatkan Falco untuk duduk sendiri di meja paling depan berhadapan dengan meja guru. Alasan Bu Yuni menempatkan Falco di meja depan adalah agar Bu Yuni bisa lebih mudah mengawasi Falco dan agar teman-temannya yang lain merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Bu Yuni juga memberikan pengertian kepada wali murid terkait Falco yang mempunyai hak sama dengan anak-anak yang lainnya untuk sama-sama belajar dan mengikuti pembelajaran di kelas. Alhamdulillah semua wali murid menerima keputusan yang diambil oleh Bu Yuni. Kesimpulan, pada kasus ini dihadapkan pada dilema etika, rasa kasihan lawan keadilan. Guru merasa kasihan kalau tidak memperlakukan secara khusus anak yang aktif yang bernama Falco karena anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya, yang kebetulan ibunya bekerja di luar negeri dan ayahnya bekerja sampai larut malam, serta guru mendapatkan aduan dari wali murid karena anaknya duduk dengan Falco.
Kemudian Bu Yuni juga memberikan pengertian kepada wali murid terkait Falco yang mempunyai hak sama dengan anak-anak yang lainnya untuk sama-sama belajar dan mengikuti pembelajaran di kelas. Analisis kasus. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Individu lawan kelompok. Dalam paradigma ini berhubungan dengan konflik antar kepentingan pribadi lawan kelompok. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip-prinsipnya seperti empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang mendasari dalam pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Sudah tepat karena keputusan yang diambil sudah memenuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka percayai. Mungkin Bu Yuni juga akan mencari solusi yang lebih efektif dan efisien untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan kelompok. Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Tidak, keputusan sudah tepat. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan. A. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Di satu sisi, Falco dengan karakternya yang menjengkelkan berhak untuk bersekolah dan mendapatkan perlakuan yang sama. Di sisi yang lain, semua teman Falco dan wali murid merasa keberatan jika harus duduk satu meja dengan Falco. B. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang terlibat guru, kepala sekolah, siswa, dan wali murid. C. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. 1. Salah satu anak aktif di kelas, sehingga menyebabkan beberapa anak terkena dampaknya. Yang kedua, orang tua anak yang terkena dampaknya protes kepada wali kelas. D. Pengujian benar atau salah dengan 1. Uji legal. Tidak ditemukannya pelanggaran hukum. 2. Uji regulasi. Ada. Siswa berhak mendapat tempat duduk. Siswa berhak mendapatkan pelajaran. 3. Uji intuisi. Tidak ditemukan. 4. Uji publikasi. Tidak ditemukan. 5. Uji panutan. Ada, yaitu guru kelas. E. Pengujian paradigma benar lawan benar. 1. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 2. Individu lawan kelompok. F. Melakukan prinsip resolusi. 1. Berpikir berbasis rasa peduli. Alasannya, kepala sekolah dan guru peduli kepada murid. G. Investigasi opsi trilema. Ada 3 pilihan. Yang pertama, menempatkan siswa duduk di depan meja guru. Yang kedua, Bu Yuni bisa menempatkan Falco dengan teman yang memiliki pengaruh positif, yang sabar, dan bisa memberikan contoh perilaku yang baik. Yang ketiga, Bu Yuni dapat bekerja sama dengan konselor sekolah untuk memberikan bimbingan kepada Falco tentang cara mengelola emosinya dan belajar bersosialisasi secara positif. Program-program ini bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran sosial emosional atau sesi bimbingan khusus. H. Buat keputusan. Siswa yang aktif ditempatkan di depan meja guru. I.
lihat lagi keputusan itu, lalu refleksikan. 1. Pelajaran yang didapat dari kasus ini adalah setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, beragam, dan kita sebagai pendidik harus dapat memenuhi kebutuhan siswa tersebut dengan baik. Tanggapan yang pertama dari Ibu Rulan. Kasus yang dipaparkan oleh kelompok 2 sudah bagus dan merupakan dilema etika. Dalam studi kasus tersebut, kelompok 2 sudah mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.